Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemetaan kompetensi dan indikator. Disampaikan pada PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Mei tahun 2021. Mulai dari kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan melalui kebiasaan berpikir dan bertindak. Pentingnya pemetaan kompetensi ini yakni sebagai alur pembelajaran dan untuk mencapai target pembelajaran. Adapun tujuan pemetaan kompetensi dasar yakni untuk menentukan tingkat berpikir kompetensi dasar. Kita lanjutkan ke indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan fungsi indikator itu sendiri adalah mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda atau ambigu. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Adapun langkah-langkah dari perumusan indikator itu sendiri adalah yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, yakni menganalisis KKU-nya. Nah, jika terdapat pada SKL yang mengatakan isi materi atau konsep dicapai melalui proses berpikir, maka kita menggunakan rangka berpikir taksonomi Bloom yang nantinya akan dijelaskan secara sendiri. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Baiklah, kita berbicara tentang taksonomi Bloom. Di mana taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkatan yang rendah hingga yang tinggi. Dalam kerangka, konsep ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, ranah proses berpikir atau yang biasa disebut cognitive domain. Yang kedua, ranah nilai atau sikap atau affective domain. Dan yang ketiga adalah ranah keterampilan atau psikomotor domain. Baiklah, kita bahas satu persatu. Mulai dari cognitive domain yang meliputi C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Yang kedua adalah affective domain, meliputi A1 penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakterisasi. Dan yang ketiga adalah psikomotor domain yang meliputi P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Kita langsung kepada contohnya, contoh pemetaan KIKD dan indikator pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Arab. Sini masih muncul KI1 dan KI2, karena memang pada pembelajaran agama dan PPKN masih dimunculkan, akan tetapi tidak diujikan. Saya langsung ke KI3, KD 3.1, yaitu menganalisis bunyi, makna kalimat, gagasan,
unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik amalul murahikin, baik secara lisan ataupun tulisan. Tingkat kompetensi KD-nya yaitu dimensi pengetahuan konseptual, proses berpikir, menganalisis, C4. Proses berpikirnya saya mulai dari C1 yaitu mengidentifikasi, C1 lagi yaitu menghafal, C2 mendiskusikan, C3 mendemonstrasikan, barulah saya kepada IPK kunci yaitu menganalisis. Materi dari mata pelajaran bahasa Arab ini yakni teks dengan topik amalul murahikin, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, submaterinya yaitu mufradat, kalimat, unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya bahasa Arab. Baiklah, kita mulai lihat IPK-nya. IPK di sini yang pertama IPK penunjangnya. Yang sebelumnya saya sebutkan mulai dari C1, yaitu mengidentifikasi bunyi huruf dan mufradat atau kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan amalul murahikin. Yang kedua, menghafal mufradat tersebut masih dalam kerangka C1. Kemudian IPK penunjang berikutnya yaitu mendiskusikan makna kalimat dan struktur kebahasaan masuk dalam C2. Kemudian lanjut ke C3 yaitu mendemonstrasikan teks tulis yang terkait topik amalul murahikin. Nah, baru setelah itu kita kepada IPK kunci, yakni menganalisis teks terkait topik amalul murahikin yang masuk dalam C4. Dan yang terakhir IPK pengayaan. Namun di sini tidak saya masukkan karena memang tidak wajib. Baiklah, lanjut kepada KI 4. Sini saya ambil KD 41 yaitu mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan sederhana terkait topik amalul murahikin dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. Proses berpikir, langkah proses keterampilannya itu manipulasi, masuk pada P2. Materi dan submaterinya sama. Dan IPK-nya, IPK penunjang yaitu memperagakan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan amalul murahikin. Yang kedua, melakukan percakapan terkait topik amalul murahikin. Yang ketiga, menyusun isi teks bacaan yang terkait topik amalul murahikin. Yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik amalul murahikin. Dan terakhir pada IPK kunci yaitu anak-anak bisa berdialog tentang topik amalul murahikin. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik amalul murahikin. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang pemetaan kompetensi dan indikator. Terima kasih. Syukron. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.